Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti. Ini ada pertanyaan dari seorang akhwat, ya. Kita ingin punya guru yang membimbing secara zahir dan batin, tapi terhalang dengan keadaan dan kondisi lingkungan keluarga. Sedangkan ketika di rumah cuma bisa lihat live ataupun video-video streaming dari ustadz-ustadz, kajian ustazah gitu ya. Jadi bisa nggak barokahnya itu dapat juga nggak gitu, ataupun walaupun nggak secara langsung gitu. Sedangkan dalam lingkungan keluarga ataupun sekitaran kerjaan akan sangat sulit menata hati katanya. Sebaiknya menurut antum gimana nih? Nah, kita jawab, masalah memiliki guru dalam kehidupan kita, yang pertama yang harus diingat adalah memiliki guru itu diperlukan untuk membimbing kita dalam kehidupan. Karenanya sebagaimana kita tahu, ya, kalau kita sakit nih, kita pasti datang ke rumah sakit, ya kan? Dan kita mempercayakan urusan kesehatan kita itu kepada sang dokter, kepada seorang dokter, ya kan? Demikian pula dalam kita berkehidupan, urusan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita memerlukan seseorang yang dapat memberitahu kita apa yang seharusnya kita lakukan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hidup di dunia ini adalah untuk perbekalan kita menuju akhirat. Karenanya memang perlu sekali seseorang yang dapat membimbingmu sehingga kamu diberitahu. Kamu dalam berkehidupan itu memang harus punya seseorang memberitahu kamu jalan yang harus kamu tempuh itu yang seperti apa, gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menunjukkan jalan itu sudah mengirimkan para nabi-nabinya. Ketika nabi-nabi itu telah wafat, mereka pun kemudian memiliki penggantinya yang sampai dengan sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, telah menjadikan sesuai dengan ucapan beliau bahwa para ulama dan pewaris nabi adalah pewaris nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi akan tetapi gini, ulama-ulama ini tentu bukan asal ulama semuanya bisa jadi pembimbing gitu loh, ya. Dalam kehidupan mereka itu harus punya sanad keilmuan yang bersambung terus sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi carilah guru yang sanad keilmuannya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar jelas gitu ya. Jadi seseorang guru pembimbing itu harus punya ilmu yang memiliki sambungan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia dapatin dari gurunya, gurunya dapatin dari gurunya, gurunya dapatin dari gurunya, gurunya dapatin dari gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad yang telah mengatakan, sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan, kemudian disampaikan lagi kepada sahabat menyampaikan kepada tabi'in, terus sampai kepada zaman kita sekarang ini. Itu ada silsilah keilmuan yang terus bersambung pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah para guru-guru yang memiliki ilmu ini ada di atas muka bumi, kita perlu mengambil ilmu dari mereka, ya. Sesudah para guru-guru memiliki ilmu ada di atas muka bumi ini, ya, kita perlu ngambil ilmu dari mereka yang jelas sana keilmuannya, ya. Jadi misalnya kamu bingung yang mana, ya, satu yang mana bisa kamu ikuti jalan gurunya sebagai pembimbing kamu dalam kehidupan, ya. Jadi harus ada murabbi, yaitu pendidik, ya. Nomor satu paling penting adalah untuk kamu berdoa. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kamu dalam hidup sering kali minta urusan rezeki, pekerjaan yang baik, atau rata-rata orang minta jodoh pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang kamu perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada jodoh, rezeki, pekerjaan yang baik, ya, misalnya, ataupun diterima di sekolah yang bagus dan selain sebagainya, kamu juga harus minta guru yang dapat membimbing kamu dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Kamu minta sama Allah, dan bagi para orang tua juga yang mendengar, mudah-mudahan sangat baik sekali jika kamu juga minta untuk anak-anakmu guru yang dapat membimbing mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak tersesat arah, sehingga mereka punya seseorang untuk mereka jadikan panutan dalam kehidupan, untuk mereka jadikan mentor dalam kehidupan mereka, untuk membimbing mereka.
Itu perlu selain kamu mintain urusan rezeki buat anak-anak kamu, kesehatan buat anak-anak kamu, kamu juga perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anakmu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, yaitu guru yang dapat membimbing mereka dalam kehidupan mereka sesudah kalian meminta selebihnya. Jadi dicari minta. Ya, alhamdulillah sanad-sanad kita, carilah guru yang ilmunya seperti para habaib min ahli sunnah wal jamaah. Sayyidil Habib Umar bin Hafiz mempunyai pondok pesantren Darul Mustafa, Darul Zahra. Ya, nah itu tuh ada apa tuh? Banyak murid-murid beliau itu. Misalnya istri beliau Hubaba Ummu Salim. Ya, membimbing mengasuh Darul Zahra. Ikutin ustazah Halimah Ali Idrus. Ya jelas itu keilmunya udah syarifah. Ya para habaib kita banyak sekali yang jelas sekali beliau itu adalah sanad keilmuannya bersambung kepada Nabi Muhammad. Pondok-pondok pesantren ya seperti Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang, Darul Lughah wa Da'wah di Jawa Timur di Bangil. Itu jelas tuh dari Abu Yas Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Ya banyak pesantren yang jelas sanad keilmuannya bersambung kepada Nabi Muhammad ya. Jadi banyaknya ditemukan guru-guru yang membimbing kita dalam kehidupan adalah lewat majelis-majelis ilmu, lewat majelis-majelis ta'lim, dan juga lewat pondok-pondok pesantren. Sebab para ulama-ulama tentu mengajarkan ilmunya di lembaga-lembaga pendidikan. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian biasanya hati kamu akan dikaruniai Allah ya kemantapan terhadap seseorang tersebut. Mantap nih, oh ya, ini anak saya nanti gurunya ini gitu loh. Kemantapan terhadap seseorang tersebut ya ketika kamu sudah memilih atau sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu guru pembimbing, jadikan beliau itu sebagai orang tua bagi ruhmu ya. Jadikan orang tua khususnya murid anak kalian yang pengen mondok ya. Jadi dalam artian gini loh, kamu ketika hendak memutuskan apapun minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghadirkan jawaban yang Allah paling inginkan lewat guru kamu tersebut. Nanti guru kamu akan menyampaikan, entah itu lewat kamu bertanya, entah langsung begitu aja ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan guru kamu tersebut sebagai yang membimbing kamu dalam kehidupan. Ketika sudah terjadi sambungan hati kepada seorang guru dan kamu menganggapnya sebagai orang tua bagi ruhmu, kamu tidak harus selalu berjumpa dengannya. Ketika sudah mendapatkan guru pembimbing, ya, guru mursyid dalam kehidupannya, bisa jadi dia tidak berjumpa dengan gurunya tersebut bahkan untuk waktu yang sangat lama. Akan tetapi tentu hatinya tahu kepada siapa dia berguru, kepada siapa hatinya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di waktu-waktu yang dia tidak bisa berjumpa dengan gurunya tersebut, dia tetap bisa menyambungkan hatinya dengan melalui kajian-kajian yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita hidup di zaman yang seperti sekarang ini. Mudah sekali untuk tetap bisa dekat dengan seorang guru, dekat dengan guru kita, bahkan di saat-saat di mana kita tidak bisa terus-menerusan melihat ataupun memandang beliau. Ya. Di nikmat Allah mana lagi yang bisa kita dustakan? Maka manfaatkan yang sekarang ada ini dengan kita bisa tersambung dengan guru-guru kita, tersambung dengan guru mursyidmu yang kamu inginkan hanya dengan mendengarkan live streaming dari rumah kamu ataupun dari jalan, kamu lagi ada di tempat kamu kerja, kamu ada di rumah kamu, atau bahkan kamu ada di kamar kamu. Semudah ini kamu mendengarkan kajian-kajian dari guru pembimbing yang kamu harapkan bisa membimbing kehidupan kamu tersebut. Enggak harus sering ketemu ya. Sayyidil Habib Umar bin Hafiz pernah mengatakan bahwa masalah sambungan itu lebih kepada masalah sambungan hati, kata beliau. Jangan bermuamalah dengan gurumu pakai hawa nafsu. Hubungan masalah hati tetap sambungkan dengan guru kamu dan gak sulit, pasti bisa. Jadi kamu tetap perlu guru pembimbing dan kamu dekat sama guru pembimbing kamu tersebut itu adalah secara hati, bukan secara fisik, bukan secara kedekatan ruang ataupun waktu. Nah, ya. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.